है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा illallah. Masalah ketiga, kebenaran dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Berbahagialah orang-orang yang mempercayai semua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Pada zaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan seorang utusan dan rasul untuk kemajuan rohani umat manusia di seluruh dunia, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam 1835 hingga 1908. Sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud. Banyak orang yang sudah beriman kepada beliau, tetapi sebagian besar umat manusia dewasa ini masih belum dapat mempercayai kebenaran beliau sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Mungkin mereka itu masih ragu-ragu untuk menerima kebenaran beliau. Oleh kerana itu, saya akan berusaha memberikan keterangan dan bukti-bukti tentang kebenaran beliau itu. Semoga semua orang, dan khususnya kaum muslimin, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada beliau. Amin. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 17. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Menurut ayat ini, orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi dan rasul haruslah orang yang suci dan tidak mempunyai keaiban sedikitpun semasa hidupnya. Begitu pula lah kehidupan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan, bahwa beliau adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang aib sesuai dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Haqqa, ayat 45 hingga 47. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Artinya, seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, nescaya kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian pasti kami potong urat nadi jantungnya. Menurut ayat ini, jika seseorang mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia berdusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan membinasakan orang tersebut. Usianya tidak akan panjang. Orang yang mendapat wahyu dan ilham, kemudian ia memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul,
maka ia harus hidup sekurang-kurangnya 23 tahun, dihitung sejak ia memproklamirkan diri bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah SWT sebagai utusan Tuhan. Standar ini diambil dari contoh Rasulullah SAW. Beliau SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun, dan setelah itu beliau SAW masih bertahan hidup walau dalam berbagai macam ancaman maut selama 23 tahun, dan beliau SAW wafat pada usia sekitar 62 tahun. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam memperoleh wahyu yang berisikan perintah pengutusan beliau pada bulan Mac 1882. Kul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Artinya, katakanlah, aku diutus, diperintahkan oleh Allah, dan akulah yang paling pertama beriman. Barahin Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, halaman 238. Aina Kamalatil Islam Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, catatan kaki halaman 109. Tazkira Al-Sirkatul Islamiyah, Rabwah 1969, halaman 44. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat secara wajar pada tahun 1908. Artinya, beliau hidup lebih dari standar waktu 23 tahun tersebut. Hal itu menjadi bukti atas kebenaran beliau alaihissalam. Dalil ketiga, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang batra itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Pada masa hidupnya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yakni pada tahun 1901, negeri India dilanda musibah berupa wabah penyakit taun, pes. Begitu hebatnya wabak tersebut, sehingga tak terhitung banyaknya jumlah korban orang yang meninggal dunia akibat wabak penyakit tersebut. Dalam situasi tersebut, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhafizu kulla man fid dar. Artinya, sesungguhnya aku akan selamatkan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Al-Hakam, Jilid 6, 30 hari bulan April 1902, halaman 7. Tazkira Al-Sirkatul Islamiyah, Rabwah 1969, halaman 425. Terbukti benar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang yang bernaung di rumah beliau dan semua orang yang beriman kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, seorang pun tidak ada yang terserang oleh penyakit tersebut. Ini menjadi satu bukti lagi yang menyatakan kebenaran pendakwaan beliau alaihissalam. Dalil keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 22. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Artinya, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendapat wahyu Urdu, yakni मैं तेरे तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा. Aku akan sampaikan tabligmu hingga ke pelusuk-pelusuk dunia. Al-Hakam Jilid 2, nomor 24 hingga 25, 20 hingga 27 hari bulan Ogos 1898, halaman 14. Kebenaran wahyu ini sekarang
telah terbukti dengan nyata dan menakjubkan. Meskipun dakwah beliau dimulai dari sebuah desa terpencil di pelosok India bernama Kadian, akan tetapi sekarang semua orang telah tahu bahwa murid-murid pengikut-pengikut beliau alaihissalam telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Pusat-pusat misi dakwah beliau sudah berdiri hampir di semua negara di seluruh dunia. Dalil kelima, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 27 hingga 28. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Artinya, Allah yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak mengatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diredainya. Pada tahun 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam bahasa Urdu. Artinya, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia. Dunia tidak menerimanya. Tetapi Tuhan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang kuat dan hebat. Izala Auham, Mirza Ghulam Ahmad, halaman 232 hingga 235. Tazkira As-Sikatul Islamiyah Rabwah 1969 halaman 184. Wahyu ini mengatakan bahwa jemaat beliau pada akhirnya akan dimenangkan melalui pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musuh-musuh beliau akan dibinasakan oleh doa-doa beliau kepada Allah yang Maha Kuasa. Para penentang dan musuh-musuh beliau alaihissalam yang besar, di antaranya Alexander Dowie, seorang pemimpin Kristen di Amerika Serikat. Ia mati dengan segala kehinaannya pada tahun 1907. Kemudian yang lain bernama Abdullah Atham, seorang pendeta Kristen di India. Ia mati dengan penuh keaiban pada tahun 1896. Yang lainnya bernama Lehram, seorang pemimpin Hindu Arya. Ia mati terbunuh secara misterius dan mengerikan pada tahun 1897, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebinasaan mereka itu semua adalah sesuai dengan yang telah dikhabar gaibkan sebelumnya kepada beliau alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh pihak-pihak yang lainnya. Dalil ke-6. Dalam Al-Quran Surah Jumaat, ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tafsir ayat ini terdapat dalam kitab hadis Bukhari jilid ketiga, halaman 135. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan, kami sedang duduk-duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika surah Jumah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bertanya siapakah yang dimaksudkan dalam ayat itu. Beliau tidak menjawab hingga sahabat-sahabat itu bertanya sampai 3 kali. Di antara kami terdapat seseorang yang bernama Salman dari Parsi, Iran. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pundak Salman seraya bersabda, jika iman telah terbang ke bintang suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang ini, asal Persia, akan mengambilnya kembali. Bukhari dalam sahihnya dan dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 4, halaman 362, terbitan Sulaiman Mari, Singapura. Sesuai dengan ayat tersebut, beserta tafsirnya yang tersebut dalam hadis Sahih Bukhari, terbukti bahwa yang dimaksudkan adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lah orangnya, sebab nenek moyang beliau berasal dari Persia dan hijrah tinggal di Kadian, India, dan beliau pula lah yang mendakwahkan dirinya sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi
yang membawa kembali iman dari bintang Suraya. Dalil ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ash-Sab ayat 7. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad." Pertama, menurut pendapat Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang dimaksud Ahmad dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan sebagai matsil atau bayangan adalah Masih Maud alaihissalam. Izala Auham, Hissa Dom, jilid 3, halaman 463. Kedua, dalam tafsir Sagir, Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, di dalam ayat ini terdapat nubuatan untuk Rasul Karim Rasulullah SAW. Di dalam ayat ini diberikan kabar mengenai beliau SAW yang huraiannya terdapat dalam ayat berikutnya, tafsir Sagir, catatan kaki di bawah ayat Ismuhu Ahmad. Ketiga, Mufti Silsilah Ahmadiyah Mubashir Ahmad Kaulun berdasarkan pendapat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam dan Khalifatul Masih kedua radhiyallahu ta'ala anhu memberi fatwa bahwa ayat Ismuhu Ahmad berlaku pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai matsil atau bayangan berlaku kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dahrul Iftah Silsilah Aliyah Ahmadiyah nomor 36, 3 hari bulan Oktober 2000. Dalil ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 62. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Artinya, maka barang siapa yang berbantah dengan engkau tentang dia setelah datang kepada engkau ilmu ilahi, maka katakan kepadanya, marilah kita masing-masing memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan orang-orang kami dan orang-orang kamu, kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita mintakan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Sehubungan dengan ayat ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam kitabnya Anjam Atham halaman 65-67 tahun 1867 menulis, orang-orang yang tidak mau mengerti pengakuanku meskipun aku telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis, namun mereka tidak henti-hentinya mengkafirkan dan mendustakan aku, maka aku panggil mereka semua untuk memanjatkan doa mubahalah, tetapi mereka tidak ada yang mahu menerima tantanganku. Yakni, mubahalah ini pun merupakan salah satu cara untuk membuktikan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dalil ke-9. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sunan Dahrul Qutni, Dahrul Nasri Al-Qutubil Islamiyah, Lahore, jilid 2, halaman 65. Inna limahdiyina ayataini lam takuna munzul halqis samawati wal ardi
yankasiful qawmaru li'awwali laylatin min ramadana wa tankasifus samsu fit nisfi minhu walam takuna munzu halaqallahu samawati wal ard. Artinya, sesungguhnya untuk Mahdi kita ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama bulan Ramadan, dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahannya. Dan kedua gerhana ini tidak pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sunan Ad-Daruqutni. Pada tahun 1890, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi. Dan pada tahun 1894, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan tanda kebenaran pendakwaan beliau, yakni peristiwa gerhana bulan dan matahari dalam 1 bulan Ramadan yang sama, tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan bertepatan dengan tarik-tarik yang telah dikabarkan. Dalil ke-10. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Abu Daud jilid 2 halaman 21, Miskatul Mashabi halaman 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummati ala rahsi kulli mi'atin sanatin man yujaddidul laha dinaha. Artinya, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan untuk umat ini pada setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang akan memperbaiki agama. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Malahin. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memproklamirkan diri sebagai mujaddid pada akhir abad yang ke-13. Sejak itu sampai sekarang, tidak ada seorang pun selain beliau yang memproklamirkan dirinya sebagai mujaddid pada abad ini. Dalil ke-11. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 2 halaman 411, yusiku man asya minkum an yalqa Isa ibn Maryama imamam mahdiyan wa hakaman adlan. Artinya, sudah dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu akan bertemu dengan Isa ibn Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim Adil. Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 2 halaman 411. Rasulullah SAW bersabda lagi dalam kitab hadis Ibnu Manja, bab Ayiddatus Zaman, la Mahdiya ila Isa. Artinya, tidak ada Mahdi kecuali Isa. Sunan Ibnu Manja. Hadis ini menerangkan bahwa Mahdi dan Isa yang dijanjikan itu bukan terdiri dari 2 orang, melainkan 1 orang dengan 2 nama. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lah yang memproklamirkan diri sebagai Isa yang dijanjikan dan juga sebagai Imam Mahdi. Menurut sabda Rasulullah SAW, rupa Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai berikut. Famma Isa fa'ahmaru ja'dun aridu sodri. Artinya, maka Isa alaihissalam berwarna merah, rambutnya keriting dan dadanya lebar. Sahihul Bukhari. Sedangkan rupa Masih yang dijanjikan atau Imam Mahdi itu dijabarkan menurut Bukhari jilid 2 halaman 165 sebagai berikut. Faiza rajulun adamu ka ahsani ma yura min udmir rijali tadribu limatuhu baina mankibaihi rajulus syahr. Artinya, maka dialah seorang yang berwarna gendam, cantik di antara orang-orang yang berwarna gendam, rambutnya jatuh panjang di antara pundaknya dan rambutnya yang bergelombang.
Sahihul Bukhari, Darul Ilya Kutubillah Arabia, Mesir, jilid 2 halaman 255. Dalil ke-12. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Kanzul Umal jilid 3 halaman 200 dan dalam Abu Dawud, Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Artinya, barang siapa yang mati tanpa mempunyai imam, maka ia akan mati sebagai matinya orang jahiliyah. Ahmad dan Tabrani dalam Kanzul Umal jilid 1 halaman 103 hadis nomor 464. Di dalam hadis Abu Dawud dikatakan, Man lam ya'rif imama zamanihi faqad mata mitatan jahiliyah. Ya, ini barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh ia akan mati secara jahiliyah. Imam zaman pada zaman sekarang ini ialah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Orang-orang yang tidak berusaha untuk mengenalnya, maut mereka adalah sebagaimana yang tertulis di dalam hadis tersebut. Dalil ke-13. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Musnad Ahmad jilid 6 halaman 80 dan Ibnu Majah halaman 315 bab Khurujul Mahdi. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِّعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ Khalifatullah Mahdi. Artinya, apabila kamu melihatnya, yakni Mahdi, maka berbaitlah kepadanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju, kerana beliau itu Khalifah Allah dan Al-Mahdi. Sunan Ibu Majah. Hadis ini menjelaskan bahawa baiat kepada Imam Mahdi alaihissalam diharuskan bagi semua kaum muslimin, walaupun mereka akan mendapat banyak kesulitan dan kesusahan. Orang-orang yang tidak masuk dalam baiatnya, mereka bukan muslim yang hakiki. Sedangkan menurut hadis lain, mereka adalah muslim yang hanya di bibir. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada segenap kaum muslimin untuk mengenal dan menerima imam zamannya, yaitu Imam Mahdi dan Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Semoga Allah SWT membuka hati mereka yang membaca buku kecil ini, supaya mereka dapat masuk ke dalam barisan tentera rohani Imam Mahdi yang senjatanya adalah Al-Quran dan hadis. Sudah menjadi rencana dan kehendak Allah SWT bahawa kemenangan agama Islam di atas semua agama lainnya akan terjadi melalui Imam Mahdi beserta para pengikutnya. Oleh kerana itu, setiap orang muslim yang benar-benar menyintai Allah dan Rasul-Nya berkewajiban memperkuat barisan itu, supaya agama Islam diberi kemenangan secepatnya di seluruh dunia. Amin, ya Rabbal Alamin. Salli ala Habib.